Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam Bu Eros. Udah lama gak ketemu ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Pak Ramdan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau saya nih agak kurang baik Bu. Aduh, kurang pati enak ini Oh, apa namanya? Enak perasaan nih Bu ya. oh gitu. Kenapa ya Pak? Sepertinya Pak Ramdan seperti sedang merasakan hal yang tidak baik gitu ya Pak ya, tadi yang disampaikan itu ya. Iya, itu dia Bu. Eh yang rasakan ya seperti itulah, tidak enak. Tapi Ibu, maaf nih saya ganggu. Bu Rostika hari ini punya waktu nggak untuk saya ini, Bu? Oh, kalau hari ini kebetulan jadwalnya lagi kosong Pak. Memang anak-anak kan hari ini lagi P5 sampai jam terakhir nanti. Mungkin bisa Pak. Aduh, alhamdulillah Bu. Sangat kebetulan sekali ini. Aduh, Bu, maaf ya. Barusan saya jam terakhir ini, Bu, ya. Saya mau curhat, boleh nggak Bu ini? Wah, curhat ya. Lama nggak dipakai. Ya, tapi agak lama mungkin Bu curhatnya. Iya, iya. Mangga Pak, nggak apa-apa. Jadi gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak Pak kira-kira? Ya, begini Bu. Saya itu kan bingung nih gimana memulainya ya Bu ya. Gimana tuh Pak? Mungkin yang Bapak rasakan gitu, keluh kesah apa yang mungkin Bapak mau ceritakan gitu Pak? Ibu, ini saya sebetulnya bingung ya Bu ya. Tapi setiap kali mengajar ini di kelas Bu ya, ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Seperti itu Bu permasalahannya. Hmm, lalu bagaimana Pak? Coba bisa ceritakan lebih lanjut lagi Pak, seperti apa kondisi di kelasnya? Jadi gini, beberapa siswa lebih asik ngobrol seperti itu Bu. Bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat kesal ketika melihat anak-anak perilaku anak-anak di dalam kelas seperti itu Bu. Pasti ya Pak ya, muncul rasa kesal gitu ya Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak nih, curhat yang sekarang ini, yang kita lakukan ini nih, tujuannya untuk apa sih Pak? Bagi Bapak gitu. Betul. Curhat sama Bu Rostika ini. Saya kelihatannya kalau dilihat-lihat teman-teman yang lain kayaknya kurang apa namanya kurang respect nih kepada saya, tapi ke Bu Rostika insya Allah akan mendengarkan curhat saya ini Bu ya. Untuk mendapatkan solusi kayaknya seperti itu yang tepat dari permasalahan yang saya alami itu Bu di kelas gitu. Karena apa? Setiap kali ke kelas kejadiannya mungkin hampir mirip seperti Berulang. itu. Gitu Bu. Ya. Oh baik Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi saya jadi tersanjung nih. Mungkin obrolan kita nanti justru bahkan solusinya mungkin nanti akan lahir dari Bapak sendiri. Tapi gak apa-apa, nanti kita coba lebih lanjut ngobrol nih ya Pak. Sebelumnya nih Pak, kira-kira nih bagaimana sih cara Bapak mengajar di kelas gitu Pak? Ya, terus terang aja Bu ya, saya kepikiran terus Bu, kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah seolah tidak mau menerima pengajaran saya. Nah ini kepikiran Bu dari apa namanya kita berangkat ataupun pulang sambil mengendari motor ini selalu kepikiran masalah ini gitu. Mungkin kalau bahasa anak mudanya mah itu teh insecure ya Pak ya. Itu teh menjadi tidak Betul, percaya diri ya Pak. Nah betul, kalau betul. seperti itu Pak, kira-kira apa sih hambatan Bapak untuk membuat siswa di kelas tersebut bisa menerima pembelajaran dari Bapak dengan baik gitu? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi ya Bu ya, karena mungkin metode pembelajaran yang saya kurang menarik, mungkin akhirnya minat anak
siswa itu ya tidak tertarik. Jadi bawaannya itu tampak membosankan bagi mereka. Mungkin seperti itu menurut eh, persepsi saya, Bu. Hmm. Memang model apa sih Pak yang kemarin Bapak gunakan di kelas itu? Apakah Ya, mungkin ada proyek atau seperti apa Pak? ya mungkin ada ya tergantung daripada apa namanya proses materinya, Bu. Gitu. Saya juga ya berusaha menyesuaikan mungkin seperti itu ya, Bu ya. Mungkin mungkin bisa mengubah metode pembelajaran mungkin Bu di kelas, terus lagi lebih variatif lagi mungkin ya, supaya lebih menarik siswa dalam mempelajari atau belajar di dalam kelas. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi supaya anaknya lebih muncul gitu ya Pak ya keinginannya Ya, untuk betul, belajar. betul. Nah, kalau Betul. seperti itu Pak, menurut Bapak nih, Bapak tuh harus bagaimana sih Pak? Dengan tadi Bapak sudah ada gambaran ya akan menggunakan metode atau model yang lain. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak? Ya, saya akan mencoba Bu ya, menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus lagi disesuaikan lagi apa metode dan model pembelajaran yang sangat tepat untuk mereka supaya apa? Supaya mereka mungkin merasa tenang, merasa nyaman berada di sekeliling kita. Kenapa? Karena dengan adanya kenyamanan mungkin anak itu akan mendamba kita ya Bu ya, mendamba, menunggu gitu ya. Apa namanya senang gitu, kangen mungkin sama kita. Mungkin itu tujuannya. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi intinya Bapak akan kembali merencanakan mungkin ya. Jadi selain tadi tujuannya pembelajaran yang menarik, mungkin nanti akan mencoba kembali perencanaan seperti tadi menyusun tujuan pembelajaran ya Pak ya, menentukan model atau metode gitu Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu ya Pak ya, eh, seperti apa langkah yang pastinya gitu Pak? Oh iya Bu. Saya mungkin akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Mencari saya informasi dari VNM ya Bu ya, yang sangat tren hari ini ya Bu ya. Juga untuk melakukan asesmen awal dan akan mengkonfirmasi ulang ke rekan-rekan guru penggerak, misalkan karena di saya sudah ada ya rekan guru yang apa namanya mungkin ya dikatakan sudah lulus ya yang angkatan 8 ini eh, untuk membantu atau untuk meminta seperti apa ini solusi yang terbaik daripada pengalaman-pengalaman daripada pembelajaran-pembelajaran yang teman sejawat saya yang sudah lulus di CGP angkatan 8 itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bapak sudah merencanakan ya, tadi akan belajar secara mandiri gitu ya, melihat PME, Betul, ya, kemudian betul. melihat sumber referensi yang lain, melakukan Betul. konfirmasi juga dengan guru-guru yang lain gitu ya, yang sudah CGP tadi Bapak bilang ya. Iya, Nah, iya. eh, siapa sih Pak yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Ya, tiada lain, Bu. Karena ini adalah komponen yang terpenting yang saya akan libatkan. Yang pertama adalah anak-anak langsung, Bu ya. Dalam Ya. kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa dan rekan sebagai guru penggerak di sekolah yang ada di sekolah saya seperti itu mungkin Bu. Oh iya ya sudah sangat jelas sekali ini tahapan-tahapan yang Bapak akan kerjakan. Oh, Pak Ramdan nih kira-kira ya kapan tuh Bapak akan mulai melaksanakan rencana yang tadi Bapak pikirkan? Karena minggu depan masih materi yang sama Bu ya, saya rencana minggu ini sudah akan mulai supaya lebih cepat, lebih cepat, Oh lebih bagus. iya betul. Ya luar biasa Bapak semangatnya gitu ya ingin memberikan yang terbaik untuk murid ya Pak ya.
Karena kan betul, satu betul, pertemuan betul, saja mungkin bagi kita sangat berharga ya Pak. Kita tidak mau melakukan betul. hal-hal yang mengecewakan yang tidak terencana di kelas seperti itu. Nah, Iya, betul, memang Bu. seperti itu Pak. Sepertinya Ramdan itu sudah menemukan solusi ya Pak ya, agar siswanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui Bu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya rasakan selama ini Bu ya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ya, dari awal sampai akhir nih, kira-kira apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari mulai tadi Bapak menceritakan keluh kesahnya, kemudian mengutarakan harapannya, dan terakhir Bapak memunculkan rencana-rencana yang akan dikerjakan. Bahkan mungkin waktunya juga sudah Bapak rencanakan. Seperti apa tuh Pak refleksi pada pertemuan kita hari ini? Oh iya Bu. Iya, iya, iya. Jadi intinya kita itu sebagai pengajar itu, jadi kita harus betul-betul mempersiapkan ya, mempersiapkan apa yang harus eh, kita lakukan besok ataupun metode-metode ataupun apa namanya eh, pembelajaran ini harus dikuasai dan setelah itu memahami anak-anak yang ada di kelas mungkin ya dan kita harus menggunakan metode yang setelah kita pelajari ya Bu atau yang dinamakan dengan diferensiasi ya Bu Oh seperti iya, itu. Nah, mungkin dan ya diferensiasi. dengan adanya itu yakinlah anak-anak tersebut akan lebih terarah gitu Bu ya, akan lebih terarah. Terus lagi mungkin kita dalam proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu tersebut akan senantiasa diterima dengan anak dan anak tersebut mungkin tidak akan jenuh lagi, tidak akan apa namanya bosan lagi, bahkan insya Allah dengan adanya praktik baik tersebut, kita ini akan selalu didambakan. Mungkin seperti itu menurut apa namanya pandangan ataupun apa namanya ya pandangan yang saya selama ini akan saya praktikkan mungkin seperti itu. Nah, jadi tujuan di awal kita kan ya tadi saya sudah menanyakan ke Bapak katanya ingin mendapat solusi dari obrolan ini. Nah, kira-kira itu teh tercapai tidak ya Pak tujuan di awal kita hari ini? Ya alhamdulillah Bu, sudah tersampai Bu. Apa yang keluh kesahkan saya selama ini, apa yang saya apa risaukan atau yang saya selalu pikirkan, ini sudah saya terbuka, sudah membuka hati saya Bu. Terima kasih Bu yang sudah memberikan apa namanya arahan-arahan mungkin ya, arahan-arahan yang mungkin saya menjadi tidak mumet lagi itu ya, mumet lagi untuk seorang guru di zaman era digital ini, Bu. Seperti itu, Betul, Bu. betul. Pak Ramdan, keren sekali ya. Sebetulnya tadi harapan Bapak di awal ingin mencapai sebuah solusi, ternyata saya juga takjub ke Bapak gitu ya. Itu ternyata lahir dari Bapak sendiri gitu. Bapak yang sebagaimana luar biasa memahami kondisi kelas, Bapak yang sudah ingin merencanakan ya, memperkirakan saya harus menggunakan apa gitu di pembelajaran. Saya rasa itu sangat keren sekali. Pokoknya Pak Ramdan pasti bisa gitu ya. Semangat ya Pak Ramdan ya. Iya, semangat, Bu. Ya alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah agak lega ini, Bu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rostika ya yang sudah memberikan waktunya bisa mendengarkan curhat-curhat saya. Terus lagi Ibu tidak jangan bosan ya mendengarkan nanti saya akan bercerita lagi bagaimana nih hasil yang rencana saya yang akan datang setelah saya dipraktikkan nanti akan saya ketemu lagi sama Ibu akan menceritakan semuanya Bu ya. Terima kasih ya. Jadi sangat ditunggu Pak Ramdan mungkin bagaimana progres Bapak ya. Tahapan Bapak tadi merencanakan ada problem atau tidak dalam rencana yang tadi atau mungkin berhasilkah rencana Bapak. Memang sebaiknya kita harus ngobrol lagi Pak ya. Harus sering-sering ngobrol kayaknya ini ya. Sering curhat gitu ya Pak ya. Ya, ya. Ya, sekali lagi saya minta maaf kepada Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Oke, Bapak. Saya juga izin pamit ya, Pak ya. Karena saya juga hari ini ada kelas mungkin. Tapi untuk minggu depan sepertinya kita bisa ngobrol di jam yang sama, Pak. Insya Allah nanti saya tunggu di tempat ini lagi. Bapak, mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya begitu.